Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan tugas dari pembuatan video presentasi ilmu sosial dan budaya dasar yang dengan tema kegiatan adat di Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Made Yonasanti, NIM 19101183200002 dari Prodi Pendidikan Matematika. Adapun kegiatan adat di Indonesia yang saya ambil ialah yang pertama, makna dan simbol dalam upacara adat perkawinan Sunda di Kabupaten Bandung. Yang kedua adalah kegiatan adat di upacara perkawinan adat masyarakat Watmuri. Yang pertama, makna dan simbol dalam upacara adat perkawinan Sunda di Kabupaten Bandung. Upacara adat perkawinan Sunda terdiri dari 3 rangkaian acara. Yang pertama, sebelum perkawinan, saat pelaksanaan perkawinan, dan yang terakhir setelah perkawinan. Adapun sebelum pernikahan terdiri dari beberapa rangkaian upacara. Yang pertama, upacara nyundeng omong, kedua upacara ngelamar, ketiga upacara ngancak, keempat upacara nyarikan, kelima upacara seserahan, dan yang terakhir upacara nyuyuk syuroh. Yang pertama, upacara nyundeng omong. Nyundeng omong merupakan langkah awal dalam perkawinan Sunda. Nyundeng omong mempunyai arti titipan pesan atau mengadakan perjanjian. Upacara ini dilaksanakan setelah adanya saling mengenal antara kedua calon pengantin. Dalam proses pelaksanaannya, biasanya orang tua pria datang berkunjung ke orang tua mempelai wanita. Hal ini bisa dilakukan sendiri atau dengan mengutus orang lain yang dipercaya. Pada kegiatan ini tidak ada persiapan yang berlebihan atau direncanakan terlebih dahulu. Dalam upacara ini sifatnya tidak mengikat karena dari kedua belah pihak belum sampai pada penetapan dan menjanjikan sesuatu. Hanya sekedar rencana yang masih perlu dipertimbangkan oleh lebih lanjut oleh kedua belah pihak. Dan mungkin saja suatu saat salah satu pihak membatalkannya karena alasan tertentu. Selama kurun waktu upacara ini, kedua belah pihak saling mengawasi gerak-gerik tingkah laku kedua anaknya. Selain itu, mereka pun biasanya saling bersilaturahmi dan ajak sana. Situasi dan pergaulan antara kedua mempelai sangat terbatas karena kedua belah pihak berusaha untuk tidak sampai terjadi sesuatu yang tidak menyenangkan dalam kurun waktu nyundeng omong ini. Dan pada situasi ini juga kedua orang tua calon mempelai sudah mulai memikirkan tentang perkawinan nantinya. Yang kedua, upacara ngelamar. Ngelamar atau melamar merupakan langkah kedua yang biasa dilaksanakan dalam adat perkawinan. Melamar biasanya dilaksanakan setelah upacara nyundeng omong, yang jangka waktunya hanya beberapa waktu saja. Biasanya pihak mempelai pria memiliki peran penting untuk menentukan pelaksanaannya. Walaupun pada prinsipnya kesepakatan kedua belah pihak sangat diutamakan karena akan menyangkut soal biaya dan bahkan untuk melangsungkan perkawinan nanti. Dalam adat perkawinan orang Sunda, upacara ngelamar maknanya sama dengan kata namyaan atau meminang. Menurut adat kebiasaan masyarakat di Kabupaten Bandung, upacara ngelamar pada zaman dahulu biasanya membawa barang-barang bawaan seperti daun sirih, pinang, kapur sirih, gula, dan tembakau. Namun pada zaman sekarang ini sudah berubah, cukup dengan membawa makanan saja. Dalam upacara ngelamar ini, orang tua atau utusan mempelai pria bertanya tentang si gadis apakah masih bebas dan tidak terikat oleh lelaki lain. Seandainya masih bebas, apakah rela atau tidak untuk bersunting anaknya. Umumnya pada acara ini bukan orang tua si pria yang menyampaikan maksud kedatangannya, melainkan utusannya. Walaupun keduanya sama-sama datang. Sebelum pelaksanaan upacara ngelamar, biasanya pihak lelaki sudah memberitahukan kepada pihak wanita tentang kedatangannya. Hal ini dilakukan untuk memberi waktu kepada pihak wanita untuk melakukan persiapan. Yang ketiga adalah acara ngancang. Tunangan dalam bahasa Sunda biasanya disebut papacangan. Dalam masa ini, pergaulan antara calon
kedua calon pengantin agar diperlonggar, tetapi masih dalam pengawasan. Hubungan mereka jangan sampai melanggar norma-norma susila. Dalam masa ini, walaupun kedua belah pihak sudah sama-sama mengikat janji, tidak menutup kemungkinan pertunangan diputuskan karena salah satu pihak melakukan pelanggaran atau kesan yang kurang baik, baik putus secara sepihak maupun atas kesepakatan kedua belah pihak. Lamanya pertunangan tidak ditentukan, tetapi umumnya hanya beberapa bulan saja. Lebih-lebih karena menurut adat orang tua yang menyatakan pamali lilia-lilia papacangan. Untuk merencanakan ke jenjang pernikahan berdasarkan hasil kesepakatan antara kedua belah pihak biasanya bergantung pada kesempatan dan persediaan biaya. Dalam pelaksanaan yang harus memikirkan acara sungguh-sungguh adalah pihak orang tua wanita, sebab pelaksanaan perkawinan dilangsungkan di kediaman calon pengantin wanita dan menjadi tanggung jawab mereka. Bahkan bila dilaksanakan hajatan besar-besaran akan memerlukan biaya besar, walaupun biayanya pihak calon pengantin laki-laki juga membantu. Upacara narikan. Narikan merupakan kegiatan adat yang isinya membicarakan kepastian pelaksanaan perkawinan, baik hari, tanggal maupun waktu. Untuk mendapatkan hari, tanggal, dan waktu biasanya menggunakan perhitungan dan berdasarkan kepercayaan masyarakat setempat, karena menurut mereka hal itu dilakukan dengan tujuan agar rumah tangga bahagia. Berdasarkan perhitungan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, bulan yang dijadikan pedoman adalah menggunakan bulan Islam, dan yang banyak dipakai adalah bulan Zulhijjah. Bulan tersebut dalam bahasa Sunda disebut bulan Rayagung, yang merupakan bulan besar dan mulia. Upacara ini biasanya berakhir dengan kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan yang dilakukan menyangkut berbagai hal tentang perkawinan, bahkan sampai pada masalah siapa saja orang yang harus diundang. Yang kelima, upacara seserahan. Upacara adat ini memiliki makna penyerahan atau menyerahkan. Artinya menyerahkan calon pengantin laki-laki kepada orang tua calon pengantin perempuan, kemudian untuk dinikahkan. Upacara ini dilakukan 1 atau 2 hari sebelum hari pernikahan dan biasanya dilakukan pada petang hari, di mana di rumah orang tua perempuan sudah terlihat kesibukan untuk menyambut upacara seserahan ini. Makanan dan minuman pun dipersiapkan untuk menyambut para tamu yang datang, mengantar bakal mantunya. Tentang ragam dan nilai yang dipersiapkan oleh orang tua pihak mempelai pengantin perempuan tergantung pada kemampuan mereka. Keluarga dan kerabat dekat diundang untuk menyaksikan dan memeriahkan upacara seserahan ini, di mana pada saat yang ditentukan terlebih dahulu berangkatlah rombongan orang tua mempelai laki-laki. Apabila rumah mereka berdekatan, perjalanan dilakukan dengan berjalan kaki. Jikalau rumahnya jaraknya jauh, perjalanan dilakukan dengan menggunakan kendaraan. Dan beberapa meter lagi menuju rumah mempelai perempuan, rombongan turun. Waktu berjalan, calon mempelai laki-laki berada di depan, berdampingan dengan orang tuanya. Sementara itu di belakang mereka iringan keluarga serta handaian taulan yang membawa serta barang-barang atau bingkisan untuk mempelai pengantin perempuan. Tentang banyaknya serta nilai barang-barang dibawa tergantung pada kemampuan pihak mempelai laki-laki, yang biasanya yang dibawa berupa uang, pakaian, perhiasan, serta keperluan wanita. Ada juga yang membawa alat rumah tangga dan bahkan alat dapur. Selain itu, kadang juga ada yang menambahkan dengan sirih, pinang, kue-kue, beras, ayam, kambing, buah-buahan, kayu bakar, dan sapi. Setibanya di rumah calon besan, rombongan mempelai laki-laki dilulukan dengan gembira dan dipersilahkan duduk secara terhormat oleh tuan rumah serta para tamu undangan. Iringan tamu duduk berhadapan-hadapan dengan pihak tuan rumah serta tamu lainnya. Barang bingkisan disimpan di tengah-tengah di hadapan hadirin. Setelah keadaan telah tenang, tidak menunggu lama, biasanya pihak tamu memulai angkat bicara, baik orang tua mempelai pengantin laki-laki itu sendiri maupun perwakilannya. Seandainya dalam seserahan itu orang tua mempelai pengantin laki-laki mewakilkan kepada orang lain, maka itu
laki itu memohon maaf atas kedatangannya yang mungkin menyusahkan tuan rumah. Ia pun mengucapkan terima kasih atas penerimaan yang sangat mengesankan, kemudian mengucapkan kata penyerahannya. Setelah kata sambutan dari pihak tamu, kemudian pihak tuan rumah yang memberikan kata sambutan. Sambutan bisa langsung oleh orang tua mempelai perempuan atau juga bisa diwakilkan. Sambutan tersebut ditutup dengan doa keselamatan. Setelah itu lalu membuka barang-barang bawaan dari mempelai laki-laki untuk diperlihatkan kepada semua orang. Usai acara, orang tua calon mempelai pengantin laki-laki pulang bersama-sama dengan pengantarnya tadi. Sedangkan calon pengantin laki-laki tinggal di rumah bakal mertuanya. Adapun tidurnya kadang-kadang di rumah lain atau juga di rumah calon mertuanya, tetapi ia belum dibolehkan campur gaul dengan mempelai pengantin perempuan. Yang keenam adalah upacara Ngiyuk Syahura. Kata Ngiyuk berasal dari kata Hiyuyuk yang mempunyai dua pengertian, yaitu sama dengan mengatur, mengurus, atau mengerjakan. Adapun Ngiyuk Syahura artinya mengerjakan, mengatur sirih, serta mengait-kaitkannya. Waktu untuk melakukan upacara ini adalah di petang hari, sehari sebelum hari pernikahan. Dalam pelaksanaannya dipimpin oleh seorang wanita yang telah berumur dan ahli bidang upacara tersebut. Ia dibantu oleh seorang laki-laki yang berumur juga, yang bertugas membacakan doa. Banyaknya wanita yang menghadiri pelaksanaan upacara biasanya berjumlah kelipatan 7, yang bagi mereka dianggap baik. Dalam upacara ini tidak dibolehkan dihadiri oleh wanita yang belum menikah, belum cukup umur, sudah beberapa kali menikah, dan juga wanita yang tidak pernah datang bulan. Karena hal itu dianggap bisa membawa pengaruh negatif, baik kepada mempelai maupun kepada yang mengikuti upacara itu sendiri. Yang paling ditakutkan adalah sifat-sifat buruk dari orang itu menular atau juga bisa mengakibatkan sulit memperoleh jodoh. Sedangkan untuk laki-laki yang dilarang hadir hanya laki-laki yang belum dewasa atau belum cukup umur. Dalam pelaksanaannya mereka duduk beralaskan tikar dan tidak disediakan kursi, termasuk untuk kedua calon pengantin yang harus ikut hadir. Adapun peralatan atau syarat-syarat yang digunakan dalam upacara ini adalah sirih beranting, setanda buah pinang muda, gambir, kapur sirih, tembakau, mayang pinang. Syarat-syarat ini biasanya berada dalam bingkisan dari pihak laki-laki waktu seserahan. Semua bahan tersebut disatukan kecuali ajok atau pelita. Mula-mula jinam atau penggantinya kain poleng semacam pelekat dibentangkan dan diletakkan paling bawah. Benda-benda lainnya ditaruh di atasnya, ditutup dengan kain putih atau kain kafan. Perempuan-perempuan yang akan melakukan upacara semua duduk mengelilingi tumpukan syarat yang ada kan digunakan dalam upacara. Kedua calon mempelai juga ikut bersanding. Maka mempelai wanita telah dikerik atau sebagian rambut yang ada di keningnya, termasuk bagian alisnya juga sedikit ikut dipotong. Setelah berbagai keperluan dan pelaksanaan siap, yang akan memimpin upacara membuka acara dengan ijab kabul. Mula-mula ketua minta maaf mengenai pelaksanaan upacara. Dalam uraiannya beliau menyampaikan mengenai tugas yang diembannya, bahwa tugas tersebut merupakan permintaan dari orang tua calon mempelai wanita. Kepada semua yang hadir diminta bantuannya mengikuti acara ini dengan penuh hikmat agar terhindar dari hal-hal yang mengganggu jalannya upacara, serta mengajak pula untuk berdoa agar kedua mempelai mendapat rahmat serta dapat membangun rumah tangga yang samawah. Sehabis itu dimintanya orang tua dari calon mempelai laki-laki untuk membakar kemenyan pada tempat yang sudah disediakan. Selanjutnya parukuyan tersebut ia angkat lalu diputarkan kepada hadirin yang hadir secara bergiliran, membakar sedikit kemenyan atau dupa. Terakhir baru ia membaca doa selamat. Selesai melaksanakan doa bersama, ketua menyalakan ketujuh sumbu pelita sampai menyala semua dan memberi penjelasan yang ditujukan kepada kedua calon pengantin. Setelah itu ketua yang dituakan mengangkat kain kafan dan tikar tutup benda-benda upacara serta menjelaskan bahwa bagaimanapun keadaan manusia, laki-laki, perempuan, kaya, miskin, pembesar, rendahan, dan sebagainya, akhirnya pada suatu saat hanya dibungkuskan dengan kain kafan dan tikar yang dibawa ke kuburan. Oleh karena itu selama kita masih hidup harus bertobat serta taat kepada ajaran-ajaran agama dan juga mematuhi segala perintah dan larangannya. Selanjutnya, ranting-ranting sirih dibagikan kepada masing-masing peserta untuk memulai ngiyuk. Selanjutnya adalah acara saat pelaksanaan pernikahan atau upacara akad nikah.
atau biasa disebut walimah adalah upacara yang wajib dilakukan baik secara adat maupun secara agama. Sebab satu hal dan lainnya, upacara-upacara yang lainnya boleh tidak dilakukan, namun upacara ini wajib untuk dilakukan. Walaupun upacara tidak dilaksanakan, berarti perkawinan tersebut dianggap tidak sah. Pelaksanaan adalah berdasarkan keluasan agama. Oleh karena umumnya orang sudah memeluk agama Islam, maka dalam uraian ini diutamakan hanyalah berdasarkan aturan-aturan agama Islam. Akan tetapi sifat pokok perkawinan sama dengan sifat perkawinan sebelum adanya pengaruh agama Islam, di mana mereka kawin atau menikah atas kemauan sendiri dengan persetujuan kedua orang tua masing-masing. Mereka dikawinkan oleh orang tua perempuan melalui penghulu. Orang bisa dikawinkan hanya orang bila mana memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah digariskan dan disendikan agama serta adat. Syarat-syarat yang termasuk antara lain perkawinan dilangsungkan atas keinginan kedua calon mempelai tanpa ada paksaan. Kedua, harus ada wali, ialah ayah dan mempelai perempuan atau wakilnya yang sah dan sekurang-kurangnya terdapat 2 orang saksi. Yang ketiga adalah calon mempelai adalah benar-benar seorang wanita dan laki-laki di mana umur keduanya memang sudah cukup untuk kawin atau menikah. Adapun pakaian yang dikenakan oleh mempelai laki-laki terdiri atas ikat kepala yang disebut iket atau topang, sedangkan untuk golongan menengah ke atas memakai bendo atau belangkon. Bajunya potongan jas tertutup. Orang berpangkat atau berada, potongan jas buka, memakai kemeja putih berdasi melintang, hitam atau putih, jas berwarna hitam atau putih, dan kadang-kadang memakai rompi. Pada leher dikalungkan untaian bunga melati atau bunga tanjung. Kemudian di pinggang sering pula diselipkan sebuah keris yang juga memakai untaian bunga. Pada bagian bawah memakai kain panjang yang dilipat, namanya lamban. Corak batiknya sama dengan ikat kepala, pada umumnya disebut batik uwit. Alas kaki berupa slop atau sandal dari kulit berwarna hitam atau coklat. Namun pada zaman sekarang orang banyak kelihatan yang memakai celana panjang dan sepatu. Selanjutnya adalah pakaian pengantin wanita. Sebelum pengantin perempuan didandani terlebih dahulu, mempelai perempuan dimandikan dengan air bunga-bunga lengkap dengan mantra atau jambi-jambinya oleh orang tua atau juru hias. Lalu seluruh tubuhnya diusap dengan lulur berupa bedak badan tradisional yang berbau wangi berwarna kuning. Rambut di keningnya yang sudah dipotong seperlunya waktu akan mengenyok seuroh. Alis, mata, dan cambangnya diatur atau ditata. Mukanya dibedaki, pipi dan bibirnya diwarnai menurut keserasian dengan warna kulit mempelai. Dan rambut pengantin perempuan disanggul dan dibendung sedemikian rupa serta dihias dengan bunga-bunga baik asli maupun tiruan. Warna baju kebaya belakangan berwarna putih, tetapi warna lain pun banyak juga dijumpai, biasanya warna yang ringan seperti kekuning-kuningan, kebiru-biruan, dan sebagainya. Kainnya adalah kain panjang yang sama betul warna dan corak batiknya dengan kain panjang yang dipakai oleh pengantin pria. Alas kakinya berupa selop sama dan bentuknya tidak ditentukan. Adapun acara setelah pernikahan terdiri dari beberapa acara sebagai berikut. Yang pertama, upacara sawer atau nyawer. Sawer atau nyawer dasar katanya adalah awer yang mempunyai arti air jatuh menciprat, sesuai dengan praktek juru sawer yang menyebut-sebutkan perlengkapan nyawer, seolah-olah mencipratkan air kepada kedua mempelai wanita dan pria, serta semua yang ikut menyaksikan di sekelilingnya. Akan tetapi besar pula kemungkinan bahwa perilaku ini disebut nyawer oleh karena dilaksanakan di penyaweran atau tawuran, yang dalam bahasa Indonesia disebut cucuran atap. Adapun perlengkapan untuk nyawer terdiri di atas beberapa beras putih, irisan kunir tipis, uang kecil atau receh yang jumlahnya menurut keinginan, dan biasanya uang logam agar mudah dilemparkan, bersama bumbungan serta 2 buah trek-trek.
yang berbentuk kerucut yang di dalamnya berisi ramuan sirih seperti kapur, gambir, pinang, dan sebagainya. Semua perlengkapan tersebut dicampur aduk menjadi satu dan ditaruh di dalam sebuah bokor yang terbuat dari perak atau kuningan. Juru sawer menaburkan isi bokor tadi sambil sebagai selingan dari syair yang dinyanyikan olehnya sendiri. Sebenarnya pokok dari upacara ini adalah isi atau maksud dari syair itu. Upacara nyawer dilangsungkan di depan rumah di bawah cucuan atap. Dalam bahasa Sunda, cucuan atap ini disebut penyaweran, yang artinya tempat sawer. Yang kedua adalah upacara nincak endong. Setelah upacara nyawer, kedua mempelai dibimbing maju mendekati rumah tangga. Di sana telah disediakan sebuah ajuk yang di atasnya terletak sebuah pelita minyak kelapa bersumbu 7, ikat harupat berisikan 7 batang, sebuah tunjangan ataupun barera yang kedua-duanya merupakan alat tenun tradisional. Bagian tengahnya diikat dengan selai kain tenun poleng, sebuah elekan yang juga merupakan alat tenun tradisional berupa sulas bambu kecil tidak berbuku, sebuah telur ayam mentah, sebuah kendi dan tanah berisi air bening, sebuah batu pipisan lilin dinyalakan mempelai wanita membakar bepat yang seikat dengan nyala api pelita. Setelah padam selanjutnya dibuang atau dibiarkan sampai habis jadi abu. Hal tersebut harus dijadikan lambang oleh kedua mempelai bahwa sifat-sifat yang di atas harupatan harus ditumpas demi ketentraman rumah tangga, karena sifat itu pada manusia adalah lekas marah atau pemberang. Kalau mempergunakan ajuk harus diambil cerminnya, bahwa mempelai janganlah bersifat ilmu ajuk, artinya jangan pandai menasihati orang lain sedangkan dia sendiri tidak melaksanakannya. Menyusul kemudian mempelai pria menginjakkan kaki kanannya dengan kuat di atas elekan yang telah dia taruh di sebelah kiri. Elekan tadi hingga pecah. Kedua kaki yang telah dipergunakan memecahkan benda tadi selanjutnya dipijakan di atas batu pipisan. Kemudian langsung dicuci oleh mempelai wanita dengan air kendi yang telah tersedia. Kendi dipecahkan sehabis dipakai menyatakan kepuasan hati. Berpijak di batu pipisan melambangkan ketetapan hati, lurus dan kokoh, karena batu pipisan di samping berat juga mukaan atas dan bawahnya rata. Setelah selesai mengempaskan kendi, mempelai laki-laki berjalan sambil tangannya dituntun untuk mempelai perempuan melangkah menaiki tangga rumah yang lebih dahulu mengikai tunjangan atau bahtera. Yang terakhir adalah upacara huap lingkung. Huap lingkung terdiri atas dua kata, yaitu huruf yang berarti suap dan lingkung yang akar kata Indonesia mengikuti mengurung. Perlengkapan yang disiapkan dalam upacara ini pokoknya nasi kuning berkakak ayam, panggang ayam yang bagian badannya dibelah dua, dan air minum. Keduanya mempelai bersanding, yang wanita di sebelah kiri pria. Mula-mula keduanya disuruh memegang bekakak ayam hanya satu, itu masing-masing di sisi kanan dan kirinya. Mereka saling menarik bekakak ayam tersebut hingga terbelah menjadi dua. Siapa yang mendapatkan bagian terbesar di tangannya disebutkan ialah yang akan paling banyak memperoleh rezeki di antara keduanya. Hal itu juga mengandung makna bahwa bagi orang yang bersuami istri memberi tidak terbatas dengan tulus dan ikhlas sepenuh hati. Sehabis upacara huap lingkung, kedua mempelai dipersilakan berdiri di pelaminan dipapit oleh kedua orang tua masing-masing untuk menerima para tamu. Kegiatan adat yang selanjutnya adalah tindak tutur direktif upacara perkawinan adat masyarakat Fatmuri, yang terdiri dari beberapa prosesi sebagai berikut. Yang pertama, prosesi berkumpul keluarga atau kabodkit. Kabodkit merupakan acara berkumpul keluarga yang memberitahukan kepada seluruh keluarga pihak laki-laki, khususnya pada dua dan loat, mereka akan berdiskusi mengenai persiapan untuk mengambil perempuan. Dalam kegiatan adat di desa Fatmuri, dua dan lolat harus ikut serta. Di antaranya mereka akan menanggung masing-masing dari keluarga uang sebesar Rp100.000. Dari uang yang diberikan dari masing-masing keluarga dua dan lolat, uang tersebut akan digunakan untuk membayar harta perempuan, di dalamnya berupa air, susu ibu, dan kelelahan orang tua. Yang kedua adalah prosesi masuk mina atau bebetu. Bebetu di sini artinya masuk manenta yang diberikan oleh utusan dari orang tua mempelai laki-laki. Utusan tersebut dan dua orang lainnya yang akan mewakili orang tua laki-laki ke rumah orang tua perempuan dengan membawa seekor sapi sumbat, artinya uang sebesar Rp100.000 dengan kelebur atau alat barang adat. Ketiga, barang adat tersebut yang menyampaikan maksud dan tujuan dari kedatangan utusan keluarga mempelai laki-laki untuk mengambil atau
meminang sang gadis. Jika maksud dan tujuan mereka diterima oleh pihak mempelai, maka ketiga barang tersebut akan diambil oleh mempelai wanita. Ketiga, prosesi mengambil sang gadis dari rumahnya atau kalabasa ialah mengambil seorang gadis dari rumah bujangnya untuk dibawa ke rumah laki-laki. Dalam hal ini, prosesi ini adalah puncak di mana prosesi upacara perkawinan di masyarakat Patmuri itu berjalan. Dalam prosesi di sini, mempelai pihak laki-laki akan datang untuk mengambil mempelai perempuan di rumahnya. Setelah mempelai laki-laki sudah tiba, ibu dari mempelai perempuan akan menaikkan tais di kedua mempelai agar kedua mempelai dan rombongan mempelai perempuan akan bersama-sama ke rumah adat atau rumah tertua mempelai laki-laki. Tibanya rombongan perempuan ke rumah adat laki-laki, di sana mereka akan membicarakan adat perkawinan yang merupakan puncak dalam upacara perkawinan yang ada di masyarakat Patmuri sehingga perkawinan tersebut bisa berjalan dengan lancar. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata mohon maaf. Sekian, terima kasih.